Ya, pemirsa Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak menyusul terungkapnya dugaan suap yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan evaluasi mencakup kemungkinan rotasi jabatan hingga pemberhentian bagi oknum pegawai yang terbukti terlibat praktek penyelewengan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan melakukan aksi bersih-bersih dengan mengevaluasi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyusul kasus dugaan suap yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir pekan lalu. Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan rotasi jabatan hingga pemberhentian bagi pegawai yang terbukti terlibat praktik kotor dalam menjalankan kewenangannya. Purbaya menegaskan, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Pegawai yang terindikasi pelanggaran ringan dapat dikenai rotasi, sementara yang terbukti melakukan pelanggaran berat berpotensi ditempatkan di wilayah terpencil atau dirumahkan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Diputar tuh berarti dirotasi Pak, dirotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat dirotasi kan nggak ada gunanya. Kita akan sedang nilai itu. Sebelumnya KPK telah menggeledah kantor pusat DJP pada Selasa kemarin untuk melengkapi proses penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan oknum pimpinan dan pegawai KPP Madya Jakarta Utara. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyita barang bukti dalam operasi tangkap tangan pada akhir pekan lalu senilai 6,38 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti sikap tegas evaluasi sektor perpajakan nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Abdul Ghafur, Wakil Ketua HIMI Tax Center, kemudian ada Bapak Ruben Huta Barat, Deputy Director Center for Indonesia Tax Asset Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Ghafur, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik Mas, gimana kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Dan Pak Ruben, apa kabar Pak? Baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ruben, sebelum kita membahas lebih jauh juga ini, kita mungkin akan review ya dari kacamata CITA lah. Kalau kita lihat dari sisi kinerja, kemudian sektor perpajakan kita begitu, bagaimana sih di sepanjang tahun 2025 lalu, atau sudah memenuhi ekspektasi lah kalau kita bicara dari pelaku industri ataupun mungkin dari sektor perpajakan sendiri begitu. Pak Ruben, silakan. Iya. Kinerja sektor perpajakan tahun 2025 dengan singkat mungkin bisa dibilang loyo ya. Loyo karena dua hal. Yang pertama tidak mencapai target. Yang kedua bahkan penerimaan perpajakan dibanding tahun lalu mengalami penurunan. Oke. Kenapa bisa loyo seperti ini? Bahkan di tengah pertumbuhan produk domestik bruto yang dirilis oleh Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,2%. Ya, produksinya naik, namun penerimaan pajaknya bahkan dibanding tahun lalu turun. Itu kan berarti kan sangat menyedihkan ya kinerja seperti ini. Jadi secara garis besar itu mungkin evaluasi dari kami ya. Betapa sangat mengkhawatirkannya kinerja otoritas pajak pada sepanjang tahun 2025 ini ya. Baik, Pak Ruben. Nah, dari sisi pelaku usaha, khususnya dari HIPMI Tax Center begitu ya, bagaimana Mas Ghafur melihat begitu dari sisi dunia usaha melihat dengan sektor perpajakan, kebijakan di sektor perpajakan kita begitu selama ini? Iya Mas Pras, kalau kita lihat dan kita dengar bersama-sama dulu ada press release dari Pak Menteri Keuangan, memang kinerja perpajakan dalam artian kalau kita ngomong penerimaan pajak memang turun, tapi perlu kita lihat juga bahwa
ini kan masa transisi ya, masa transisi penerapan Cortex begitu. Dari kami melihatnya bahwa penerapan Cortex ini menjadi salah satu kendala lah ya, kendala teknis yang akhirnya meningkatkan cost compliance begitu. Jadi beberapa waktu awal 2025 kemarin ketika kita review memang ada kendala yang sangat luar biasa, bahkan kantor pajak itu ramai tapi isinya orang yang ingin belajar tentang Cortex gitu. Nah, ini tentang penerapan aplikasi atau sistem itu sendiri. Nah, di luar itu mungkin yang perlu dilihat juga bahwa selama 2025 kemarin memang banyak sebenarnya insentif-insentif yang disampaikan, yang diberikan gitu ya, insentif fiskal, termasuk salah satunya di sektor perpajakan. Tetapi kita melihat bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, yang di atas 5%, tetapi dari sisi penerimaan pemasukan kok turun, ini yang perlu pemerintah lebih jelas lagi untuk digali. Jangan sampai apakah karena masalah sistem atau masalah trust begitu kan. Kalau masalah trust akhirnya kan efek atau berakibat nanti pada kepatuhan begitu yang akhirnya juga akan mempengaruhi penerimaan gitu Mas Pras. Nah, kalau dari sisi realisasi penerimaan APBN dari HIPMI Tax Center sendiri melihat bagaimana pajak kita kan di per 31 Desember data sementara begitu kan 2.217,9 triliun itu 89% dari target. Dari penerimaan pajaknya 1.900-an triliun, biaya cukainya di 300,3 triliun. Nah, Anda melihatnya bagaimana nih Mas Gofur? Ya, kalau dilihat dari sisi penerimaan pajak memang kita hanya mencapai sekitar 87% ya. Kalau 89% mungkin itu penerimaan negara dari dua yaitu pajak dan biaya cukai. Kita melihat karena sistem pengawasan itu yang belum maksimal atau faktor lainnya. Tadi seperti kami sampaikan ada faktor terkait dengan tata kelola dan aspek integritas tentunya yang kemudian berakibat kepada masalah kepercayaan ya atau trust, dan ini juga dipengaruhi oleh komunikasi nih. Kita berharap DJP bisa memberikan komunikasi publik yang baik yang tentunya bisa menyapa seluruh masyarakat wajib pajak dan juga jangan lupa kadang-kadang dengan pertumbuhan ekonomi yang 5% lebih banyak sektor-sektor yang belum tergali. DJP ini kadang-kadang hanya berputar-putar pada wajib pajak yang sudah existing begitu ya. Banyak sumber yang mungkin ada di sektor pseudo ekonomi misalnya yang perlu diberikan perhatian yang lebih serius lagi menurut kami. Sehingga akan timbul sistem perpajakan yang adil dan berimbang begitu Mas. Jadi kalau ada yang kena, ada yang nggak kena itu kan nantinya jadinya nggak adil bagi teman-teman pelaku usaha. Baik, pseudo ekonomi yang Anda tekankan begitu ya. Nah, Pak Ruben, kalau kita lihat dari sisi bicara mengenai shortfall pajak begitu yang masih terjadi. Kemudian kita tahu per 31 Desember juga kan masih terjadi juga begitu. Nah, kendala klasiknya ini di mana sih Pak Ruben? Kalau tadi kan Mas Gofur menekankan ada bicara mengenai pengawasan begitu, seperti apa, apakah optimal atau belum, dan juga tata kelola. Ini di bagian yang mana Pak Ruben? Kalau saya lihat ya apa yang fenomena yang terjadi 2025 ini sepertinya kontribusi yang paling besar adalah semakin turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ya. Yang kemungkinan besar studi empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak itu menurun karena menurunnya juga tingkat kepercayaan kepada otoritas perpajakan. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi 5% kita penerimaan pajaknya turun ya. Kalau kita lihat faktor-faktor yang bisa menyumbang, jadi gini, trust itu bisa tumbuh karena utamanya dua hal. Yang pertama bahwa wajib pajak meyakini bahwa apabila ada wajib pajak lain yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan benar, otoritas pajak akan melakukan penegakan hukum. Yang kedua bahwa wajib pajak mengetahui bahwa otoritas pajak memiliki tools yang diperlukan, perangkat yang diperlukan untuk melakukan upaya penegakan hukum ya. Kenapa trust ini bisa menurun tadi? Karena yang kendala Cortex menyumbang karena tadi saya sampaikan sedikit banyak
wajib pajak bisa melihat adanya kemungkinan otoritas pajak memiliki kendala dalam melakukan upaya penegakan hukum ketika sistem korteksnya sendiri terkendala. Ya. Yang kedua juga kita ingat di tahun 2025 sempat beredar isu mengenai tax amnesty ya, tax amnesty lanjutan, yang sedikit banyak bisa menahan tingkat kepatuhan wajib pajak karena mereka berharap TA akan terjadi lagi di tahun depan ya. Yang ketiga peristiwa yang terjadi belakangan ini ya, yang bisa wajib pajak bisa melihat bahwa ada wajib pajak lain yang seharusnya bayar penuh malah terjadi kong kali kong sehingga tidak membayar pajak dengan penuh, sehingga trust itu akan menurun karena dilihat yang lain tidak perlu bayar pajak, ngapain saya bayar pajak juga dengan penuh. Kendala klasiknya itu ya, yang kendala utamanya trust yang semakin mengalami penurunan ya. Kalau infrastruktur saya lihat dibenahi, hukum peraturan sih sudah, kita termasuk negara yang paling complicated dari segi regulasi. Demikian. Baik Pak Ruben, nah bagaimana dengan langkah tadi, ada Menteri Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh nih terkait dengan institusi di sektor perpajakan kita begitu. Menurut Anda bagaimana? Ini langkah apa yang sedang dinantikan begitu? Rotasi, kemudian ada yang mungkin dirumahkan begitu. Apakah ini sudah menjadi suatu tindakan tegas yang akan memberi efek jerah atau bagaimana? Ya, jadi evaluasi secara menyeluruh sudah seharusnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya, terhadap otoritas pajak, Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya bersifat perlu atau tidak ya dilakukan rotasi ya. Karena apa? Karena kondisi saat ini merupakan cermin bahwa ada kesalahan secara struktural yang mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah. Karena semua tools sudah yang diperlukan oleh Ditjen Pajak untuk melakukan upaya penegakan hukum sudah diberikan ya. Yang pertama apa? Keterbukaan informasi sudah dilakukan, keterbukaan informasi perbankan sudah dilakukan. Otoritas pajak bisa melihat data perbankan. NIK sudah menjadi NPWP. Pertukaran informasi dengan luar negeri sudah dilakukan kan. Infrastruktur sudah mendukung, kita Cortex sudah disiapkan ya. Jadi kalau semua senjatanya sudah diberikan tapi tetap loyo, pertanyaannya bukankah man behind the gun-nya ini yang perlu dilakukan review secara struktural ya, atas otoritas pajak saat ini. Demikian. Baik Pak Ruben, nah kita akan lihat nanti tanggapan dari HIPMI Tech Center begitu, apakah upaya ini memang dinantikan oleh pelaku usaha juga begitu, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Gofur dan Pak Ruben, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abdul Gofur, Wakil Ketua HIPMI Tech Center, kemudian Bapak Ruben Huta Barat, Deputy Director Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Ya, dari sisi pelaku usaha ini lagi-lagi begitu langkah tegas yang kini tengah diambil, evaluasi menyeluruh begitu untuk sektor perpajakan di tanah air. Seberapa efektif, seberapa tinggi juga akhirnya harapan dari pelaku usaha yang seperti Mas Gofur sampaikan juga, jangan sampai nanti yang sudah bayar pajak begitu justru berbeda dengan yang tidak membayar pajak begitu. Nah ini seperti apa nih? Iya Mas, menyambung tadi bisa kita lihat bahwa memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja daripada Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Yang salah satunya adalah faktor integritas dan tata kelola. Jadi sebagus apapun tools yang ada, ini kan Cortex, ini kan memang konsepnya supaya perpajakan kita lebih bagus, datanya terintegrasi, kemudian juga tidak terjadi lagi atau meminimalisir adanya interpretasi yang berbeda begitu, antara wajib pajak dengan DJP. Tetapi dengan tools yang sebaik apapun, kalau yang mengoperasikannya SDM-nya tidak mumpuni, itu ya nanti jadinya tidak akan bisa berhasil. Artinya
kita yakin bahwa SDM yang ada di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, adalah SDM yang berkualitas secara intelektual misalnya. Tetapi juga perlu dibekali yang lebih kokoh dari sisi integritas pribadi maupun tata kelola organisasi, sehingga ini akan bisa memberikan tindakan preventif yang lebih maksimal. Oke. Nah, dari sisi kebijakan juga kita berharap secara implementasinya tidak hanya kebijakan dalam artian regulasi, tapi secara implementasinya juga tadi kita berharap pemerintah ini, otoritas pajak ini bersikap adil dan berimbang begitu. Jangan hanya mengejar wajib pajak yang sudah ada, istilahnya kan kita basis datanya perlu diperluas begitulah intinya ya. Jadi DJP harus memperluas basis data sehingga tidak hanya berputar-putar pada wajib pajak yang sudah existing, sudah diawasi gitu, tapi juga mencari sumber-sumber lain adanya mungkin potensi-potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor yang selama ini belum tergali dan bahkan belum masuk ke dalam sistemnya DJP menjadi ekosistem di wajib pajak misalnya. Jadi mereka memang harus juga dilakukan pengawasan yang lebih efektif lagi. Jadi secara internal dikuatkan, bagaimana menguatkan secara integritas pribadi maupun tata kelola organisasinya, tetapi juga bagaimana kebijakan yang muncul atau kebijakan yang diimplementasikan itu juga bisa memberikan rasa adil dan memberikan rasa yang baik kepada seluruh wajib pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, begitu Mas. Baik, nah kalau kita bicara mengenai bagian mana yang perlu dievaluasi nih, kira-kira dari HIPMI Tech Center, bagian mana yang mungkin perlu menjadi bagian utama begitu? Apakah memang lebih kepada tadi pengawasan menyeluruh ke SDM dulu kah, internal terlebih dahulu, atau bagaimana? Mengingatkan sampai sudah disampaikan juga Pak Mas Gofur, kemudian Pak Ruben, infrastrukturnya sih sebenarnya sudah oke nih begitu. Silakan. Iya Mas, yang pertama tadi bagaimana integritas ini kan, namanya integritas ini kan perlu diingatkan tiap hari. Makanya kadang-kadang kita melihat di dalam kelompok, dalam organisasi, dalam perusahaan pun kita setiap hari ada, misalnya ada briefing, ada morning meeting begitu ya, untuk bagaimana kemudian menginternalisasikan fungsi atau nilai-nilai integritas tadi, karena ini penting. Dan juga yang kedua, tata kelola organisasi itu sendiri. Jangan sampai kalau dari sisi SDM-nya, dari sisi personalnya sudah dikuatkan dengan integritasnya, tetapi tata kelola organisasinya kurang diperhatikan, akhirnya juga akan berpengaruh juga gitu ya. Artinya tidak hanya secara personal masing-masing petugas di Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga secara organisasi itu sendiri bisa menciptakan iklim atau sistem yang mendukung proses-proses bisnis yang secara adil, secara baik, berintegritas gitu Mas. Oke. Nah, Pak Ruben, kalau Pak Ruben sendiri melihat bagaimana dengan posisi seperti saat ini untuk bisa meningkatkan kembali, mungkin ini bisa menjadi momen lah bagi Kementerian Keuangan pemerintah secara umum begitu untuk bisa meningkatkan tadi bagaimana capability-nya, kemudian integritas begitu dari SDM-SDM yang berada di sektor perpajakan di tanah air untuk bisa lebih baik lagi ke depan, kemudian bisa meningkatkan trust yang Pak Ruben garis bawahi tadi begitu, yang menjadi kekhawatiran tersendiri begitu untuk penerimaan negara ke depan. Pak Ruben. Iya, karena sebetulnya infrastrukturnya sudah cukup ya, jadi manusia menjadi variabel yang menjadi sangat penting untuk ditingkatkan baik dari segi integritasnya maupun dari segi kapabilitasnya. Kalau kapasitas, saya rasa dengan jumlah pegawai pajak saat ini sudah cukup untuk bisa menjalankan sistem perpajakan yang menganut sistem self assessment. Tapi yang perlu adalah di pengawasan maupun adanya rotasi secara reguler maupun sistem reward and punishment ya. Reward and punishment, jadi untuk kepala KPP yang bisa mencapai target ya diberikan reward untuk lebih bisa naik mendapatkan promosi ke tempat yang lebih baik. Tapi untuk kepala kantor pelayanan pajak yang tidak mencapai target, baik Pak Ruben, untuk apa tetap dipertahankan jabatan yang lain.
seperti kita lihat pada tahun ini sekitar KPP itu dari sekitar 400 ada 100-an yang achieve target ya, itu bisa dipertimbangkan untuk ini ya, promosi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Demikian. Baik. Ini reward punishment-nya juga ya perlu dilakukan secara konsisten dan juga tegas begitu. Baik, kita akan lihat seperti apa sih, karena kita tahu juga reformasi juga tengah berlangsung, kemudian digitalisasi juga sudah digunakan begitu untuk sektor perpajakan. Apakah efektif untuk bisa menjaga penerimaan negara di tahun 2026? Kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Ruben dan Mas Gofur, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa sih kinerja dari penerimaan negara begitu berdasarkan data dari APBN. Ini per 31 Desember 2025 begitu yang sudah dirilis oleh pemerintah. Pendapatan negara 2.756,3 triliun rupiah atau 91,7% dari target di dalam APBN kita. Perpajakan 2.217,9 triliun atau 89%, sementara pajaknya 87,6%, bea cukai 99,6%, PNBP-nya 104%, ini sudah melampaui target. Kemudian ada hibah juga 733,3% untuk realisasi kinerja. Selanjutnya kita lihat dari belanja negara. Tadi dari sisi pendapatan 3.451,4 triliun atau 95,3%. Pemerintah pusat 2.602,3 triliun atau 96,3%. Belanja kementerian lembaga ini 129,3%. Sementara non KL-nya 71,5%, transfer ke daerah 92,3%. Adapun defisit APBN 2025 2,92% PDB atau 695,1 triliun rupiah. Itu dia dari realisasi kinerja. Lantas bagaimana sih sebenarnya kalau kita cermati terkait dengan postur APBN di tahun 2026? Ya, pendapatan negara diharapkan 3.153,6 triliun, sementara dari penerimaan negara 2.693,7 triliun, PNBP-nya 459,2 triliun rupiah. Sementara kalau kita cermati untuk slide selanjutnya, dari sisi belanja negara ini 3.842,7 triliun, pemerintah pusat 3.149,7 triliun, KL-nya 1.500-an, kemudian non KL-nya di 1.600-an triliun rupiah, transfer daerah 693 triliun, defisit APBN diharapkan 2,68% PDB. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abdul Gofur dan juga Bapak Ruben Huta Barat. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, bagaimana dengan digitalisasi yang sekarang ini sudah menyasar ke semua lini ya di kementerian lembaga, termasuk kemungkinan juga di Kementerian Keuangan ataupun institusi perpajakan lainnya. Apakah ini sudah cukup efektif? Kemudian atau masih menjadi tantangan tersendiri yang sehingga bisa menutup celah-celah begitu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu misalnya nih Pak Ruben. Ya, halo Pak Ruben. Iya, jadi digitalisasi itu tujuan. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Ruben. Bisa dengar ya? Ya. Ya. Digitalisasi itu tujuannya kan ada dua. Yang pertama, mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ya, Cortex itu memberikan sarana itu. Yang kedua adalah meminimalisir kontak secara fisik antara wajib pajak dengan petugas pajak. Oke. Yang dari sisi yang pertama meningkatkan, mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Semakin mudah wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, makin akan tercermin pada semakin tingginya realisasi penerimaan perpajakan. Ya. Yang kedua, semakin rendahnya, semakin minimalnya kontak fisik antara petugas pajak dengan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik itu pada saat pemeriksaan, maka sedikit banyak akan menekan risiko kebocoran karena terjadinya fraud. Ya. Jadi memang Cortex ini sangat merupakan game changer memang untuk bisa menyumbang penerimaan perpajakan
yang lebih ke mencerminkan realitas sebenarnya yang bisa digali oleh otoritas pajak ya, dan bersifat yang seharusnya bersifat berkesinambungan sewaktu-waktu saja. Demikian Pak Pras. Baik, baik Pak Ruben. Nah, dari Mas Gofur, apa yang bisa kita cermati? Mungkin tadi upaya-upaya perbaikan internal terus dilakukan, evaluasi menyeluruh juga tengah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Lantas bagaimana Anda melihat apakah benar-benar digitalisasi Cortex System ini bisa menjadi game changer untuk perpajakan kita di tahun 2026? Sebenarnya secara konsep ya, tapi kembali lagi kita melihat bahwa secara implementasi di lapangannya masih sangat jauh dari kata cukup. Artinya perlu adaptasi baik oleh pelaku usaha dalam hal ini wajib pajak maupun oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, bagaimana dalam menggunakan aplikasi yang super app itu, Cortex itu, sehingga bisa apa itu dia tadi, untuk mempermudah atau menyederhanakan proses administrasi, kemudian juga untuk meminimalisir terjadinya perbedaan interpretasi begitu ya, antara wajib pajak dengan fiskus, dan juga integrasi data di situ. Jadi artinya bukan hanya di sisi digitalisasi itu saja, tapi bagaimana implementasinya sisi Cortex itu bisa tercapai tujuan-tujuan tadi. Itu yang penting, bagaimana masyarakat, pelaku usaha, wajib pajak, dan DJP sendiri terbiasa menggunakan Cortex itu. Begitu Mas. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana memulihkan lagi kepercayaan publik, tadi trust yang juga digarisbawahi oleh Pak Ruben, dari Mas Gofur sendiri seperti apa, sehingga tadi benar-benar bahwa WP yang existing yang seperti Anda sampaikan juga ini masih tetap menunaikan kewajibannya, kemudian juga pemerintah gencar mencari sumber-sumber penerimaan baru ataupun WP-WP baru misalnya begitu, basis pajak yang lain, Mas Gofur. Iya, dengan kejadian yang akhir-akhir ini sebenarnya dampaknya mungkin nggak secara jangka pendek ya Mas. Dan artian wajib pajak itu mau nggak mau kan tetap harus melaporkan kewajiban pajaknya. Gitu. Oke. Kalau nggak nanti malah kena sendiri, kena sanksi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin secara jangka panjang otoritas pajak juga perlu menyiapkan strategi planning ya, bagaimana kembali bisa menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Ini PR yang sangat berat, PR yang tidak mudah bagi DJP dengan peristiwa yang kemarin terjadi. Tapi kepercayaan atau trust ini kan dibangun tidak dalam 1-2 hari, 1-2 bulan gitu ya, bahkan berlama. Tapi nanti pada ujungnya bagaimana mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, yang berimbang. Jadi tidak hanya berfokus kepada jangka pendek, misalnya tercapainya penerimaan, tidak. Tapi bagaimana mampu kita bersama-sama, pemerintah, bersama-sama dengan seluruhnya, menciptakan otoritas pajak, sistem perpajakan kita yang bisa secara jangka panjang, tidak hanya dari sisi penerimaan, tapi juga mampu menjadi efek yang bisa, faktor atau efek yang bisa mempengaruhi bagaimana ekonomi ini semakin baik dan semakin tumbuh. Baik, baik. Pak Ruben, terakhir harapan Anda terkait dengan sektor perpajakan kita begitu di tahun 2026 ini, momentum untuk bisa meningkatkan lagi penerimaan negara, tentunya bisa menggerakkan lagi aktivitas ekonomi secara keseluruhan begitu Pak Ruben. Ya, harapannya tentu di tahun 2026 ada perbaikan ya, baik dari segi penerimaan negara maupun dari segi pertumbuhan ekonomi kita ya, karena penerimaan negara dari sektor perpajakan kan pada akhirnya digunakan lagi oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Kalau penerimaan pajak kita loyo seperti saat ini, pembangunan kita juga akan terhambat ya. Juga harapannya juga di 2026 melihat target yang dipasang di APBN kita cukup tinggi ya, yang sepertinya akan sulit dicapai. Harapannya tentu di samping penerimaan otoritas yang melakukan pengumpulan penerimaan perpajakan dapat bekerja lebih keras lagi, pemerintah juga
dapat lebih efisien lagi ya, karena dengan target yang penerimaan sekarang yang naik 22% rasanya akan sulit tercapai ya. Oke. Kalau tidak lakukan efisiensi, tentu tentu defisit akan melebihi dari yang diperbolehkan di Undang-Undang Keuangan Negara ya. Dan demikian harapannya juga pemerintah mungkin di tahun 2026 juga bisa melakukan efisiensi dengan menekan pos-pos pengeluaran yang bisa tidak memberikan efek kepada pelayanan masyarakat ya. Demikian. Baik, Pak Ruben, itu dia. Berarti memang masyarakat luas sampai saat ini pun masih menantikan langkah tegas yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, di mana yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Purbaya bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan, rotasi besar-besar akan dilakukan, dan semoga ini bisa meningkatkan kembali ya kepercayaan masyarakat untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Di samping di satu sisi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun institusi perpajakan lainnya, meningkatkan lagi basis pajak lainnya begitu untuk bisa mendorong meningkatkan penerimaan negara di tahun 2026. Pak Ruben, Mas Gofur, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ruben. Mas Gofur, terima kasih. Ya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 88.519 orang di sepanjang tahun 2025. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi sebanyak 18.815 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 88.519 orang sepanjang 2025. Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program jaminan kehilangan pekerjaan. Menilik perinciannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jawa Barat sebanyak 18.815 orang sepanjang 2025. Kemudian Jawa Tengah 14.700 orang, disusul Banten 10.376 pekerja, DKI Jakarta 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur 5.949 pekerja. Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menekan potensi lonjakan PHK di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Bob. Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih. Kabar baik juga Pak, terima kasih. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Wija bisa memberikan review ya terkait dengan data Kemnaker begitu yang tadi disampaikan, mencatat bahwa angka PHK di tahun 2025 ini naik 13% dibandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya. Dari pengamatan Anda, faktor apa saja yang mendorong terjadinya peningkatan tersebut, atau mungkin lebih karena dominasi faktor eksternal misalnya? Silakan Pak Wija. Terima kasih Mas Pras. Angka PHK yang meningkat itu sebenarnya sesuai dengan prediksi banyak pihak, karena memang tahun 2025 kemarin daya beli masyarakat, geliat ekonomi itu belum membaik. Jadi awal tahun kita mulai dengan situasi di mana dunia usaha itu sudah dalam kondisi tertekan, kemudian tidak terlalu membaik, ya, sehingga kemudian PHK merupakan salah satu konsekuensinya. Kalau kita lihat dari data-data ekonomi, Mas Pras, memang kelihatan ada pelemahan daya beli. Misalnya di awal tahun libur Lebaran yang mudik itu turun 24%. Dan itu berlanjut sampai liburan Nataru. Ini juga walaupun belum ada data resmi dari pemerintah, tapi kalau kita lihat traffic telekomunikasi seluler, kemudian situasi di Bali yang sepi, Jogja yang juga sepi ternyata walaupun diprediksikan rame, ini menggambarkan daya beli yang menurun. Data-data seperti penjualan motor yang hanya naik sedikit banget, kemudian mobil dan lain sebagainya juga ikut mengkonfirm itu. Okay. Nah,
Sebenarnya memang ada perdebatan panjang tentang data PHK karena BPJS Ketenagakerjaan itu juga mempunyai data yang hampir sama terkait dengan jumlah tenaga kerja yang mencairkan JHT, jaminan hari tua karena PHK. Saya tidak mempunyai data tahun 2025, tapi paling tidak kalau pakai data tahun 2024 ketika yang mencairkan JHT karena PHK itu sekitar 257.000, data PHK Kemenaker itu 78.000. Nah, data yang mencairkan JHT tahun 2025 bulan Januari saja, karena itu yang saya punya ya, itu sudah 24.000. Oke. Jadi kalau menggunakan data itu kita kalikan 12 ya, yang mencairkan JHT bisa jadi mendekati 300.000. Jadi apapun itu kita mengapresiasi data dari Kemenaker walaupun ada versi lain yang lebih besar. Nah, yang paling penting di sini Mas Pras adalah kenaikan itu. Ada kenaikan 13% dan ini menjadi concern kita semua. Bagaimana pemerintah bisa melakukan berbagai upaya sehingga tren PHK ini tidak berlanjut di tahun 2026. Baik, Pak Wija. Nah, Pak Bob, dari dunia usaha sendiri melihat bagaimana perjalanan tahun 2024 untuk sektor industri yang dari kaitannya penyerapan tenaga kerja, bagaimana keberlanjutan usaha dan lain-lain. Apakah ini ya Anda melihat bisa menjadi pondasi yang cukup kuat tidak sih untuk melangkah di tahun 2026 atau melihat dari sisi ancaman PHK masih menghantui juga nih dari dunia usaha kita tahun ini, Pak Bob? Seperti yang disampaikan Pak Wija ya, memang angka-angka sudah menunjukkan terjadi pelemahan ekonomi kita, daya beli yang lemah, dan bisa dilihat juga dari angka PHK yang meningkat. Ya, jadi sebenarnya kita udah nggak kaget lagi gitu loh 2025 kalau PHK meningkat gitu loh. Dan kalau kita lihat sektor-sektor yang mendominasi terjadinya PHK ini dari sektor industri pemrosesan itu loh ya. 40% itu dari situ, kemudian 16% dari perdagangan dan sisanya dari pertambangan. Jadi ini memang menjadi perhatian serius bagi kita mengenai kelanjutan industri manufaktur yang ada di Indonesia. Tadi juga Pak Wija sudah kasih angka-angka mengenai pelemahan di beberapa sektor. Ya, saya ambil salah satu contoh ya sektor otomotif aja. Ya 2 tahun terakhir ini kan berturut-turut mengalami penurunan ya, roda 4 ya. Kalau 2 kali turun kan kalau di ekonomi itu udah resesi namanya ya. Nah, tapi kalau kita lihat justru ekspornya tuh stable ya, dan agak bahkan ada kenaikan sedikit itu loh. Jadi ini memang domestik yang harus menjadi perhatian bagi kita bersama ya. Nah, kemudian juga ada satu fenomena juga yang menarik ya. PMI-nya ekspansif terus nih ya di sektor manufaktur, tapi kok terjadi PHK ya. Nah, jadi memang ada beberapa industri yang under pressure, mereka harus meningkatkan efisiensinya gitu loh ya. Kita kan lihat dari kenaikan upah ya, dalam 5 tahun terakhir itu upah naik selalu rata-rata tuh 6-7%, sedangkan produktivitas kita 1,5-2%. Sehingga semakin lama penggunaan tenaga kerja ini semakin nggak efisien, dan ini yang mendorong industri melakukan efisiensi. Jadi walaupun kelihatan demand-nya naik, tapi penggunaan tenaga kerjanya turun karena mereka sekarang lebih banyak menggunakan automation ya, investasi ya. Kalau enggak, daya saing mereka juga nggak akan ngejar ya dengan pola yang seperti ini. Nah, ini juga yang harus kita cermati. Nah, yang berikutnya yang kita harus lihat bukan hanya PHK. Mereka yang masuk pasar kerja tiap tahun itu ada 3 juta. Ya. Di mana yang mampu diserap itu kurang dari 2 juta. Jadi bukan hanya yang PHK, yang pencari kerja pun sekarang meluberi pasar kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya kita lihat fenomena meningkatnya sektor informal gitu loh. Kalau dilihat dari absolut pengangguran mungkin turun karena mereka banyak masuk ke sektor informal. Tapi kalau kita lihat dari formal sektornya semakin lama semakin turun, dan bahkan sekarang di bawah 30%. Nah, tapi tetap aja kan polisinya masih, upah minimum masih kenaikan yang cukup tinggi dan ngegas gitu loh ya, ada yang 7% lah ya. Jadi kita nih apa ya, di atas kertas upahnya naik ya, kelihatan bagus, tapi
perusahaan yang mampu membayar upah minimum kurang dari 35%. Bahkan fenomena yang lebih mencengangkan kita, yang kemampuan bayar upah minimum yang justru rendah itu di daerah-daerah industri Jawa Barat dan DKI Jakarta, bahkan di bawah 35%. Nah ini yang kita fenomena yang kita hadapi, ekonomi di atas kertas sama ekonomi lapangan ternyata beda jauh gitu loh ya. Oke. Ini menarik, Pak Bob. Nah, Pak Wija, lantas bagaimana menyikapi fenomena yang tengah terjadi saat ini antara realitas di lapangan, kemudian tadi kalau Pak Bob katakan di atas kertas, begitu mengingat tadi serapan tenaga kerja semakin berkurang karena tadi ada inefisiensi yang dilakukan atau efisiensi yang dilakukan begitu ya oleh pelaku usaha, bagaimana produktivitas tenaga kerja yang ya kita tahu upah minimumnya selalu meningkat tapi tidak seimbang, tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas. Apa yang perlu kita lakukan Pak Wija? Ya, kalau saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bob. Jadi UMP kita dalam 15 tahun terakhir itu rata-rata naik 8 hingga 9% per tahun rata-rata ya. Nah, jauh di atas inflasi. Kemudian produktivitas itu naik 2% hingga 3%. Oke. Jadi kenaikan real UMP itu tertinggi di kawasan dibanding negara-negara lain, tapi kenaikan produktivitas itu terendah di kawasan. Nah, kita harus belajar dari negara lain bagaimana mereka menyusun formula kenaikan upah. Hanya Indonesia yang mengkaitkan upah itu dengan inflasi. Negara tetangga kita seperti Malaysia misalnya mengkaitkan dengan peningkatan produktivitas. Kemudian Singapura, Korea Selatan itu mengkaitkan dengan skill, kompetensi. Jadi apa yang dilakukan oleh negara lain mestinya kemudian kita pelajari sehingga ke depan kita bisa membuat formula yang lebih fair. Di lain pihak, Mas Pras, ketika UMP itu naik cukup tinggi, upah pekerja di Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2024 data terakhir itu justru secara real turun. Artinya meningkat di bawah inflasi, daya beli mereka malah menurun. Ini yang menjelaskan kenapa daya beli masyarakat kita tidak bangkit-bangkit, karena upahnya terus-menerus turun. Artinya apa? Mereka yang menjadi buruh itu sangat beruntung karena naik tinggi. Tetapi yang tidak bisa masuk ke lapangan kerja formal, jadi pekerja informal, itu income-nya terus-menerus turun. Nah, situasi ini kita perlu perbaiki. Salah satu yang perlu kita dorong adalah memberikan stimulus kepada sektor-sektor pencipta lapangan kerja berkualitas. Tadi Pak Bob sudah menyebutkan manufacture. Ya. Nah, sekarang kita perlu mendorong pertumbuhan manufacture, ini perlu lebih diprioritaskan daripada sektor lain yang padat modal seperti sumber daya alam, hilirisasi dan lain sebagainya. Keduanya penting, tetapi kalau kita melihat tantangan konkret di lapangan seperti yang tadi sampaikan Pak Bob, jadi kebijakan itu harus mengacu kepada tantangan di lapangan, ya masalah penciptaan lapangan kerja. Jadi sektor manufacture perlu didorong. Misalnya begini Mas, satu contoh terakhir yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Ini kan sektor tekstil dan produk tekstil itu dalam kondisi tertekan. UMP naik cukup tinggi padahal margin mereka rendah. Mereka hanya bisa menaikkan hingga 3%, ini menurut para pengusaha ya. Tapi anyway, dinaikkan cukup tinggi sehingga ya resikonya PHK. Pada saat yang bersamaan, BUMN, pemerintah itu berencana investasi 101 triliun untuk membangun pabrik tekstil baru. Nah, apakah ini sudah dipikirkan bahwa ketika itu hadir, maka yang terjadi adalah pemain-pemain existing itu justru menuju ke ambang kebangkrutan. Jadi ada begitu banyak kebijakan yang menurut saya harus dianalisis mendalam. Mereka yang sekarang menjadi pelaku usaha itu harus diajak bicara. Rasanya dalam banyak kesempatan mereka tidak diajak bicara secara memadai. Oke, nanti lantas kita akan cermati seperti apa strategi yang harus dilakukan begitu untuk bisa meredam PHK tidak terjadi atau melonjak signifikan di tahun 2026 di segmen berikutnya. Pak Wija, Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih jumlah pekerja yang terdampak PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, data dari Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2024 ada 77.965 orang, kemudian di tahun 2025 88.519 orang atau ada kenaikan 13,53%. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi realisasi provinsi, maksud kami provinsi dengan angka PHK tertinggi. Ini tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Banten. Ini dia provinsi dengan angka PHK tertinggi. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam dan juga Bapak Wijayanto Samirin. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan juga memang sepertinya sudah kita ulas begitu terkait kenaikan adanya pekerja yang terdampak PHK. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai strategi mitigasi dari dunia usaha lah Pak Bob yang akan atau mungkin sudah dipetakan begitu di tahun 2026 sampai tetap bisa menjaga produktivitas dari sektor industri khususnya manufaktur yang tadi juga digarisbawahi oleh Pak Wija. Silakan Pak Bob. Jadi ya contoh industri padat karya aja, tekstil dan sepatu. Ini kan sebenarnya berawal dari mindset di kita sendiri yang berapa puluh mungkin 10 tahun yang lalu melihat bahwa ini industri sunset. Ya, waktu itu kan kita tumbuh cukup tinggi, income per kapita kita bisa naik sampai 4.000 US dollar per kapita, seolah-olah kita akan take off masuk ke negara industri. Dan industri padat karya itu harus ditinggalkan yang bervalue added rendah. Naiklah upah waktu itu bisa 20-30%. Ya, disitulah mulai kesalahan kita karena Indonesia kita mulai ditinggalkan oleh industri padat karya yang pindah ke negara the day after tomorrow ya seperti Kamboja dan Vietnam. Bayangin sekarang revenue-nya industri apparelnya kita itu hanya 13 miliar US dollar dibandingkan dengan Vietnam yang sudah 46 miliar US dollar dan bahkan Kamboja 17 miliar US dollar. Nah sekarang kita datang lagi dengan kebijakan, wah kita harus merevitalisasi padat karya. Jadi kita ngulang nih sebenarnya kesalahan yang sudah terjadi. Kita balik lagi bagaimana memboost industri padat karya. Padahal beberapa waktu yang lalu kita sudah ingatkan, ya struktur tenaga kerja kita masih pendidikan yang menengah ke bawah, yang kita juga masih membutuhkan industri padat karya. Nah kemudian untuk ke depan ya kita masih butuh padat karya, karena penyerapan tenaga kerja itu sangat dibutuhkan sekali. Dan industri padat karya ini manufaktur terutama ini sangat sensitif terhadap kebijakan. Jadi yang pertama memang kebijakan kita harus konsisten ya. Kemudian juga yang selalu kita bicarakan adalah bottlenecking. Ini yang waduh nggak selesai-selesai gitu loh ya, mengurus izin dan lain sebagainya. Yang menurut saya ini warisan dari satu kabinet ke kabinet berikutnya. Ini yang harus kita cari juga jalan keluar. Dan yang paling penting sekarang adalah kebijakan meningkatkan demand, karena jelas di industri kita ini yang orientasi dalam negeri sangat terpukul karena masuknya barang-barang import, terpukul juga karena memang demandnya juga melemah. Jadi kita butuh sebenarnya kebijakan pemerintah yang sifatnya counter cyclical gitu loh. Tapi counter cyclicalnya jangan di pemerintah semua gitu loh. Berapa yang diarahkan ke private sector? Sebagai contoh aja Vietnam kan, mereka berapa waktu yang lalu menurunkan PPN dari 10% menjadi 8% waktu ekonomi kita sedang tertekan. Sekarang mereka bisa menikmati pertumbuhan 7-8% gitu loh. Ya. Nah ini juga yang menurut saya kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan untuk mengguyur likuiditas ke masyarakat. Ya, kita juga bisa lihat laju kredit juga sekarang yang dulu kita bisa 20% lebih, sekarang udah tinggal 7% gitu loh. Ya. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sangat terpukul, dan kalau ekonomi melemah, untuk yang kelas menengah atas pun confidence-nya akan turun. Wah ini juga karena saya lihat sekarang konsumsi barang-barang mewah juga sudah mulai menurun. Kalau padahal tabungan mereka justru meningkat. Itu menunjukkan bahwa yang kelas atas pun confidence-nya juga menurun melihat seperti. Nah ini harus cepat dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah harus nahan diri melakukan efisiensi ya. Karena fiskalnya juga terbatas itu loh.
Baik Pak Bob, ya itu dia. Nah, lantas Pak Wija, kalau kita bicara mengenai meningkatkan daya beli masyarakat, ini singkat saja, apa yang bisa Anda sampaikan? Sementara kan daya beli masyarakat juga harus disuplai juga dengan ketenaga kerjaan, dalam artian masyarakatnya bekerja untuk bisa mendapatkan untuk yang mereka belanjakan juga begitu Pak Wija. Ya, cara instan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, BLT dan lain sebagainya. Tapi pemerintah tidak punya cash yang memadai. Kemudian yang kedua, ini tidak mendidik. Nah, saya sepakat untuk mendorong cara-cara yang mendidik. Salah satunya adalah dengan mendorong dan memastikan iklim berusaha itu memudahkan dunia usaha supaya mereka mulai bergerak, mulai melakukan ekspansi. Karena kalau dunia usaha sudah mulai bergerak, konsumsi akan meningkat, penerimaan pajak akan meningkat, investasi akan meningkat. Jadi seluruh roda ekonomi itu bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Tapi sebaliknya ketika dunia usaha itu ngerem ekspansi, maka konsumsi akan turun, apalagi ada impact ke PHK, kemudian penerimaan pajak akan turun, investasi akan turun. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bob. Situasinya memang tidak cukup mengenakkan saat ini karena kredit itu hanya tumbuh 7,7% tahun lalu. Dan kalau kita bedah, kredit untuk UMKM itu justru turun ya, outstandingnya 0,64%. Artinya ini masyarakat bawah itu justru sedang kesulitan. Baik. Kenapa turun? Karena banyak yang macet, bank takut melempar kredit ke UMKM. Kemudian kredit modal kerja itu hanya tumbuh 2%. Dalam kondisi normal double digit. Artinya dunia usaha tidak dalam mood untuk melakukan ekspansi produksi. Kemudian kredit konsumsi hanya tumbuh 7%. Ini jauh di bawah kondisi normal. Jadi korporasi sedang wait and see, masyarakat sedang tidak memiliki daya beli, walaupun membelinya dengan bantuan kredit itu tidak dilakukan. Jadi memperbaiki iklim usaha perlu didorong. Caranya menurut saya kita semua sudah tahu. Yang pertama konsistensi kebijakan, jangan berubah-ubah. Kemudian yang kedua kepastian hukum. Yang ketiga, nah ini yang jarang sekali di-highlight. Yang ketiga adalah BUMN jangan mengambil porsi perusahaan swasta. Oke. Baik, itu dia ya beberapa poin ya, konsistensi penegakan hukum dan BUMN yang tidak mengambil porsinya swasta, dalam artian tidak ada irisan di sana begitu ya, sehingga berkembang dengan jalannya masing-masing begitu ya. Baik Pak Wija, Pak Bob, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Bob, Pak Wija. Terima kasih. Terima kasih Pak Wija. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan beberapa hari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.